Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Nanda sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersua kembali dalam kuliah ekonomi produksi pertanian sekalipun melalui channel YouTube ini. Oleh karena tadi pas waktu yang telah kita sepakati, rupanya saya diberi tugas oleh Ibu Dekan untuk mewakili beliau dalam rangka memberi sambutan, ya, dalam rangka memberi sambutan, sehingga ya saya tidak sempat memenuhi waktu yang seharusnya saya penuhi, ya, karena saya janji setelah duhur insyaallah kita akan lanjutkan perkuliahan kita. Tapi qadarullah, hanya Ibu Dekan memberi tugas. Baik, materi kuliah kita pada kesempatan ini, pertemuan kedua ini adalah kita akan membahas tentang fungsi produksi klasik dan hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Dalam mengamati fenomena alam, khususnya pada pertumbuhan tanaman dan hewan, kita akan menemukan sebuah pola keteraturan atau sunnatullah yang sangat presisi, ya. Jadi sebuah benih padi yang ditanam di lahan seluas 1 meter persegi tidak akan pernah bisa menghasilkan 1 ton gabah, ya. Tidak peduli seberapa banyak pupuk dan air yang disiramkan ke lahan tersebut. Kenapa? Karena tanaman memiliki batas daya dukung biologis, ya. Hal ini ditentukan oleh kapasitas genetiknya dan ruang. Keterbatasan daya serap dan kapasitas alam ini sebenarnya telah diisyaratkan secara indah, ya, dalam Al-Quran, surah Al-Hijr ayat 21. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah, ya, khasananya, dan kami tidak menurunkannya melainkan sesuai dengan takarannya. Di ayat ini menegaskan bahwa Allah menurunkan segala sesuatu termasuk potensi hasil panen dari rezeki bumi dengan kadar atau kurang waktu tertentu. Jadi ada batas maksimal alamiahnya. Nah, ini diejawantahkan ke dalam sebuah hukum universal, ya, yang disebut the law of diminishing marginal returns, ya, atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Nah, hukum ini mengajarkan bahwa sikap berlebih-lebihan atau israf dalam memberikan input, ya, seperti terus-menerus memupuk tanah tanpa jeda, pada akhirnya tidak akan memberikan manfaat, melainkan justru akan merusak keseimbangan. Terjadi fasad atau kerusakan dan menurunkan hasil secara drastis. Nah, oleh karena itu, prinsip wasatiyah, keseimbangan dan moderasi dalam Islam ini menjadi landasan filosofis bagi seorang sarjana agribisnis. Jadi seorang petani muslim itu dituntut untuk mencari daerah rasional atau keseimbangan optimal, yaitu titik di mana ia memberikan input secara wajar untuk mendapatkan hasil
yang berkah dan optimal ya, tanpa mengeksploitasi lahan hingga melampaui batas kodratnya. Nah, kita lihat bagaimana konsep dasar fungsi produksi ya jangka pendek secara klasik ya. Nah, fungsi produksi klasik yang sering disebut sebagai fungsi produksi jangka pendek atau short run production function itu merupakan fondasi awal untuk memahami ekonomi produksi. Menurut Debertin dalam bukunya Agriculture Production Economics, beliau menjelaskan bahwa fungsi produksi jangka pendek adalah suatu kondisi matematis ya, di mana produsen hanya dapat merubah satu jenis produksi atau input variabel ya, sementara faktor produksi lainnya itu dianggap tetap atau fixed inputs. Jadi secara matematika fungsi ini dituliskan ya, Y sama dengan fungsi X1, X2 dan seterusnya. Di mana Y ini adalah total hasil produksi fisik atau output, sedangkan X1 itu adalah input variabel yang misalnya pupuk urea, sedangkan X1, X2 dan seterusnya itu adalah input tetap yang diberi tanda garis vertikal untuk menunjukkan bahwa mereka diasumsikan konstan ya, misalnya luas lahan tetap 1 hektar, cuaca konstan ya, teknologi tidak berubah. Nah, contoh kasus ya, input variabel dan tetap. Misalnya seorang petani lada di daerah Palu Timur ya, ingin menganalisis pengaruh jumlah pupuk organik yaitu X1 terhadap hasil panen ladanya Y ya. Luas lahannya misalnya yang dimiliki 2 hektar konstan ya, yaitu S2, dan menggunakan sistem irigasi tada hujan yang diasumsikan tetap. Fungsi produksinya itu diformulasikan Y fungsi X1 2 hektare tada hujan. Nah, kalau kita ambil contoh soal konsep dasar fungsi produksi, misalnya sebuah usaha tani padi sawah dengan luas lahan tetap memiliki misalnya model fungsi produksi Y sama dengan 10X tambah 5X dikurang 0,2X kuadrat, mana Y adalah perkiraan hasil panen gabah dalam kuintal ya, dan X adalah jumlah tenaga kerja manusia dalam hari kerja. Jika petani tersebut memutuskan untuk menyewa tenaga kerja sebanyak 10 HKP, berapakah total panen gabah yang diperkirakan yang akan diperoleh? Jadi untuk menyelesaikan soal ini ya ditulis ya, diketahui tingkat perguruan input variabel, tingkat penggunaan input variabel X itu 10 HKP. Nah, nilai X ini kemudian kita substitusi di dalam persamaan fungsi produksi tadi, yaitu Y 10 tambah 5X kurang 0,2 X pangkat 2. Nah, nilai X 10 HKP inilah yang kemudian kita substitusikan ke dalam fungsi Y, yaitu mengganti nilai X-nya. Jadi Y 10 tambah 5X dikurang 0,2 X pangkat 2 itu diganti itu nilai X-nya
sama dengan, jadi nilai X-nya itu kan 10 HKP. Jadi nilai X-nya adalah X yaitu 10 HKP, itu diganti, disubstitusikan masuk ke persamaan, yaitu Y sama dengan 10 ditambah 5 kali X. X-nya diganti 10, jadi 10 tambah 5 kali 10 dikurang 0,2 10 pangkat X kuadrat, yaitu X-nya diganti 10. Sehingga kita peroleh hasilnya 10 tambah 5 kali 10 itu kan 50. Jadi 10 tambah 50 dikurang 0,2. 10 pangkat 2 itu kan 100 ya. Jadi 0,2 dikali 100. Y-nya kita peroleh 60 dikurang 20 sama dengan 40. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menggunakan kombinasi 10 HKP pada luas lahan yang tetap, petani tersebut diperkirakan akan mendapatkan hasil panen gabah sebesar 40 kuintal. Nah itu ya, jadi asumsi ceteris paribus, faktor lain dianggap tetap, itu sangat krusial ya dalam model ini. Tujuannya sebetulnya adalah untuk mengisolasi dan mengukur secara murni bagaimana pengaruh penambahan satu sak pupuk urea yaitu X1 terhadap perubahan bobot hasil panen jagung G, tanpa dicampur adukan dengan efek dari penambahan traktor atau perluasan tanah. Ada 3 indikator ya yang dapat digunakan oleh para ekonom pertanian dalam menganalisis fungsi produksi. Yang pertama adalah total fisik produk atau TPP. Nah, physical produk ini adalah jumlah total keseluruhan output fisik yang dihasilkan dari serangkaian penggunaan input variabel tertentu. Nah, jika fungsi produksinya adalah Y sama dengan fungsi X, maka nilai Y itu sendiri adalah TPP. Contohnya begini. Diketahui persamaan hasil panen pada padi seorang petani adalah fungsi kubik, yaitu Y sama dengan 15X ditambah 2X kuadrat dikurang 0,5 X pangkat 3 ya. Di mana X ini menunjukkan jumlah sak pupuk NPK dan Y adalah kuintal gabah. Nah, jika petani mengaplikasikan 2 sak pupuk, yaitu X-nya sama dengan 2, maka total panen fisiknya, TPP-nya di sini, ya jadi nilai X sama dengan 2 itu kita substitusikan saja masuk di persamaan Y sama dengan 15X ditambah 2X pangkat 2 dikurang 0,5 X pangkat 3. Jadi TPP-nya di sini atau total physical produknya itu sama dengan 15 kali X. Jadi X-nya kita ganti menjadi 5 kali 2 ditambah 2 kali X pangkat 2. X-nya kita ganti 2, jadi 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 0,5 X pangkat 3. Nah, X-nya kita mau ganti 2, jadi 0,5 kali 2 pangkat 3. Sehingga kita peroleh TPP-nya, total physical produknya, yaitu 30. Jadi 15 kali 2 itu 30, kemudian 2 pangkat 2, 4 dikali 2, 8.
Kemudian 2 pangkat 3 itu kan 8 dikali 0,5 menjadi 4. Nah, kalau kita perhitungkan ini 30 tambah 8 kan 38 dikurang 4. Jadi 34 kuintal. Nah, itulah total fisik produknya ya. Dengan kasus persamaan hasil panennya tadi yaitu Y sama dengan 15X ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 0,5X pangkat 3. Kemudian selanjutnya ada namanya average physical product, average ya, average physical product atau APP. Nah, APP ini atau produk fisik rata-rata adalah jumlah output yang mampu dihasilkan oleh setiap satu unit input variabel secara rata-rata ya. Nah, indikator ini merupakan cerminan dari produktivitas input tersebut ya. Nah, rumus matematikanya itu APP sama dengan TPP dibagi X. Tadi itu TPP itu total fisik produk dibagi X. Ya. Nah, misalnya persamaan ini bisa kita lanjutkan ya. Jadi APP ini bisa kita hitung dengan melanjutkan perhitungan dari kasus sebelumnya ya. Nah, jika petani mendapatkan tadi hasil 34 kuintal lalu menggunakan 2 sak pupuk, maka rata-rata produktivitas per sak pupuk itu kan tinggal dibagi aja ya, 34 dibagi 2. Jadi sama dengan 17 kuintal per sak pupuk. Nah, kalau misalnya persamaan ini kita turunkannya menjadi persamaan matematis, itu rumusnya bisa menjadi apa ya? Tadi TPP itu kan rumusnya tadi 15X ditambah 2X kuadrat dikurang 0,5 X pangkat 3. Kemudian dibagi X ya. Sehingga kita dapatkan persamaan baru setelah disubstitusi tadi ya, diganti jadi 15 tambah 2 15 tambah 2X dikali ya 0,5 X pangkat 2. Nah, di sini X-nya kan dibagi X, jadi X bagi S itu kan 1. Jadi yang tadinya 15X menjadi 15. Kemudian 2X pangkat 2 dibagi S menjadi hilang pangkatnya ya, menjadi 2X. Kemudian 0,5 X pangkat 3 dibagi S itu kan menjadi 0,5 X pangkat 2. Nah, dengan menggunakan 2 sak pupuk ya, maka APP-nya di sini yaitu average physical product itu kita tinggal masukkan di persamaan baru yang kita peroleh yaitu 15 tambah 2X dikurangi 0,X pangkat 2. Jadi APP-nya itu menjadi 15 ya. 15 ditambah 2 kali 2X ya, jadi 2 kali 2X jadi 4 ya, jadi kurang 0,5 kali 2 pangkat 2. Nah, hasilnya sama kita dapat yaitu 17 kuintal per sak. Selanjutnya ada MPP ya, marginal physical product. MPP atau produk fisik marginal ini adalah tambahan output yang diperoleh akibat adanya tambahan satu unit input variabel. Saya ulangi, MPP atau produk fisikal marginal adalah tambahan output yang diperoleh akibat adanya tambahan satu unit input variabel.
Jadi MPP ini merupakan konsep yang paling penting dalam pengambilan keputusan ekonomi ya, karena ia mengukur perubahan ekstra pada margin produksi. Nah, gimana rumus matematis dari MPP? Nah, MPP itu diperoleh dari eh, eh, apa itu eh, perubahan TPP per delta X ya. Jadi delta delta TPP itu total eh, tadi total physical product bagi dengan delta X, yaitu ya kalau kita ubah dalam rumus kalkulus ya, turunan pertama dari persamaan titik TPP ini yaitu menjadi ya dy dx ya, dy dx. Nah, misalnya kita ambil contoh kasus ya. Misalnya musim lalu petani menggunakan 2 sak pupuk dan mendapat panen 34 kuintal. Nah, musim ini yang menambah pupuk menjadi 3 sak. Jadi X2-nya menjadi 3. Maka delta X-nya di sini yaitu pengurangan antara ya delta X-nya di sini 1 ya, yaitu pengurangan antara X2 dikurangi 1, 3 dikurangi 2 ya. Nah, ternyata panennya meningkat menjadi 49,5 kuintal. Di delta TPP itu kan sama dengan 49 kurang 5,5 dikurangi 34 itu menghasilkan 15,5. Sini ada tambahan marginal. Jadi 15,5 dibagi 1 itu diperoleh 15,5 kuintal per sak. Nah itu. Jadi kemudian kita lanjut ke the law diminishing marginal returns ya. Hukum tambahan hasil yang semakin berkurang merupakan salah satu hukum besi dalam ilmu ekonomi empiris ya. Nah, hukum ini pertama kali diformulasikannya secara klasik oleh ekonom abad ke-19 bernama David Ricardo. Kemudian diperluas oleh seorang ahli yang bernama Thomas Malthus. Nah, ketika mereka mengamati keterbatasan daya dukung lahan pertanian di Inggris dalam merespon ledakan jumlah tenaga kerja akibat revolusi industri. Kemudian Samuelson dan Nordhaus itu dalam buku tes legendaris Economics itu mendefinisikan hukum hukum the law diminishing marginal return ini. Beliau mengatakan ketika kita menambahkan unit-unit tambahan dari suatu input variabel sementara input lainnya dijaga konstan, maka akan tiba suatu titik di mana tambahan output ekstra yang dihasilkan atau MPP itu akan menurun. Kenapa ini bisa terjadi? Ke dalam
pertanian itu dijelaskan oleh Soekartawi. Beliau menjelaskan dari sudut pandang biologi agronomi. Jadi tanaman katanya itu kan membutuhkan rasio kombinasi unsur hara dan air dan cahaya matahari yang seimbang. Nah, ketika luas lahan tetap misalnya 1 hektar, nah lahan tersebut memiliki ruang pori tanah dan daya ikat air yang terbatas. Nah, jadi pada dasarnya ketika pupuk atau input variabel ditambahkan dari dosis 0 ya menjadi dosis rendah, tanaman merespon dengan lonjakan pertumbuhan yang eksponensial. Jadi MPP-nya meningkat pesat. Namun seiring dengan penambahan pupuk yang terus-menerus ke dalam ruang lahan yang tetap ya tersebut, tanaman ini mulai mengalami kejenuhannya. Jadi ruang akar menjadi penuh, kompetensi serapan air meningkat, dan akhirnya tambahan pupuk berikutnya itu hanya memberikan tambahan buah yang semakin sedikit. Jadi MPP-nya menurun. Nah, jika diteruskan pupuk ya berlebih itu akan menjadi toksik atau racun yang membakar tanaman ya sehingga menyebabkan hasil panen total menurun. Akhirnya ya MPP-nya menjadi negatif. Nah, kemudian ada 3 daerah produksi, jadi 3 stage of production. Jadi berdasarkan pergerakan kurva dari TPP tadi, APP dan MPP, itu ilmu ekonomi produksi pertanian membagi proses produksi ke dalam 3 daerah atau 3 tahapan. Yang pertama ada namanya daerah pertama, yaitu tahap irasional pertama. Nah, daerah ini dimulai dari penggunaan input 0 ke titik di mana APP mencapai nilai maksimumnya ya. Jadi titik persinggungan di mana MPP, APP. Jadi di mana EPP itu sama dengan APP-nya. Ada karakteristiknya tersendiri pada daerah nilai MPP itu selalu berada di atas APP. Jadi MPP-nya itu lebih besar dari APP. Kenapa? Karena produktivitas rata-rata atau APP dari input variabel itu masih terus meningkat. Maka secara ekonomi sangat tidak rasional bagi petani untuk berhenti menambah input di daerah ini. Berhenti di daerah pertama berarti menyia-nyiakan potensi lahan yang masih sangat lapar akan input. Kemudian daerah kedua atau tahap rasional. Nah, daerah ini dimulai dari titik saat APP maksimum. Jadi MPP-nya sama dengan APP. Dan berakhir pada saat MPP sama dengan 0. Ya, TPP-nya itu mencapai puncak maksimum. Nah, ada karakteristiknya di daerah 2 ini, law of diminishing returns itu mulai berlaku secara penuh. Jadi MPP-nya terus menurun ya, dan APP juga ikut menurun. Namun nilai keduanya masih positif ya, karena setiap tambahan pupuk masih menambah total panen secara real. Ya, ini adalah satu-satunya daerah yang rasional secara ekonomi ya bagi produsen untuk beroperasi. Titik optimal atau keuntungan maksimal
itu pasti akan jatuh di suatu tempat di sepanjang rentan daerah 2. Itu bergantung ya pada harga pasar pupuk dan harga jual panen. Kemudian ada daerah 3 yaitu tahap irasional kedua. Nah, pada daerah 3 ini terjadi setelah MPP melewati garis nol dan menjadi bernilai negatif. Jadi MPP-nya itu lebih kecil dari nol. Nah, di titik ini ya kurva TPP atau total panen mulai merosot turun. Artinya menambahkan input justru membunuh tanaman atau merusak lahan jadi secara logika ekonomi ya maupun logika teknis agronomis ini sangat irasional, bahkan merugikan. Dalam bahasa agama kita mubazir ya. Nah, bagi petani untuk beroperasi di daerah ketiga ini, setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli pupuk tambahan itu hanya akan dibayar dengan penurunan total kuantitas panen. Nah, kemudian hasil penelitian yang berhubungan dengan fungsi produksi klasik ya, itu ada beberapa ya, misalnya Prasetyo yang meneliti tentang efisiensi penggunaan pupuk NPK pada usaha tani padi sawah di jalur Pantura. Beliau memberikan bukti empiris yang mengejutkan akibat kebijakan subsidi pupuk yang masif tanpa pendampingan penyuluhan yang memadai. Mayoritas petani di beberapa desa itu ditemukan beroperasi di daerah 3. Ya, di daerah 3 ini maksudnya ini yang terakhir ya, tahap irasional kedua. Mereka menaburkan pupuk urea dan SP36 itu melampaui dosis rekomendasi Balai Penelitian Tanah. Dengan anggapannya semakin hijau daunnya semakin banyak padinya. Nah, akibatnya tanaman padi menjadi sangat rimbun oleh daun. Nah, jadi vegetatifnya berlebih sehingga rentan rebah saat tertiup angin kencang dan bulir padinya generatifnya justru banyak yang hampa. Nah, nilai MPP bernilai negatif dan petani membuang uang dengan kemudian menurut hasil Suharyanto kawan-kawan yang dipublikasikan dalam jurnal analisis kebijakan pertanian, riset ini menganalisis respon aplikasi tenaga kerja dan sarana produksi pada komoditas kedelai. Temuannya menunjukkan bahwa variabel benih dan pupuk organik itu berada pada daerah kedua. Rasional ya, di mana elastisitas itu berada di antara 0 dan 1. Yang berarti penggunaannya sudah tepat secara ekonomi, namun belum mencapai titik puncak maksimal, yaitu batas atas daerah rasional. Hal ini merekomendasikan kepada pelaku ya, terutama pada pemerintah bahwa masih ada ruang atau margin untuk memberikan program intensifikasi bagi petani kedelai, mendorong produktivitas ya mendekati batas ujung daerah 2 tanpa terjatuh di inefisiensi.
Sekira Nanda sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.